Halo teman-teman, kembali lagi bersamaku. Berikut ini video lanjutan sebelumnya ya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kerajaan-kerajaan bercorak Buddha. Kerajaan Sriwijaya, berdiri pada abad ke-7, menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan berhasil mengontrol jalur perdagangan utama Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, diketahui kerajaan Sriwijaya didirikan pada tahun 682 Masehi oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Raja Balaputra Dewa merupakan penguasa yang berhasil menjaga stabilitas kerajaan dan membangun armada laut yang kuat untuk mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Kemunduran kerajaan Sriwijaya mulai dialami pada abad ke-11 sejak kepemimpinan Raja Rajendra Chola Dewa dari Kerajaan Kola. Tahun 1025, Kerajaan Kola, India Selatan, berhasil menawan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman, sehingga membuat kerajaan ini semakin terpuruk. Beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya diantaranya Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Talengtuo, Prasasti Kota Kapur. Mataram kuno merupakan kerajaan Buddha yang berpusat di Jawa Tengah. Pada abad ke-8 Masehi, Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur, kuil Buddha terbesar di dunia, dibangun pada masa ini sekitar abad ke-9 Masehi. Selanjutnya kerajaan bercorak Islam. Kesultanan Samudera Pasai adalah kerajaan Islam di pesisir pantai utara Aceh Utara yang didirikan oleh Meurah Silu pada sekitar tahun 1267 dan memiliki beberapa kerajaan bawahan yang juga dipimpin oleh sultan. Perkembangan kerajaan Samudera makin pesat di era kekuasaan Sultan Malikul Saleh atau Sultan Malik Al-Saleh. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Et-Tahir, kawasan Samudera sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudera Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Kejayaan kerajaan Samudera Pasai terjadi pada pemerintahan Sultan Malik Et-Tahir II atau Sultan Ahmad. Peninggalan kerajaan Samudera Pasai diantaranya batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh, Cakradonya. Kerajaan Aceh terletak di wilayah Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-13 oleh Sultan Ali Mugayat Shah. Selama berabad-abad, Kerajaan Aceh menjadi salah satu kerajaan yang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Pada tahun 1530 sampai 1539 Masehi kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Salahuddin. Namun, pemerintahannya tak berlangsung lama. Kemudian kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, anak dari Sultan Mugayat Shah. Setelah Sultan Alauddin Riayat Shah wafat, kepemimpinan kerajaan Aceh digantikan oleh Sultan Hussein Ali Riayat Shah. Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, yaitu sepupu dari Sultan Ali Riayat Shah. Sepeninggal Sultan Iskandar Thani pada tahun 1641. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran yang disebabkan adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Peninggalan kerajaan Aceh diantaranya Monumen Darussalam, Makam Sultan Iskandar Muda, Herkhof, Kuburan Serdadu Belanda. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada awal abad ke-16. Silsilah raja di kerajaan Demak mencakup Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggana, Sunan Prawoto, dan Arya Penangsang. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Beberapa penyebab keruntuhannya, seperti perbedaan mazhab antara masyarakat dan bangsawan, fokus melawan Portugis, serta kurangnya kemauan untuk mendengar aspirasi rakyat. Peninggalan kerajaan Demak diantaranya Masjid Agung Demak, Piring Campa, Saka Tatal, tiang utama masjid. Kerajaan atau Kesultanan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah pada abad ke-16 Masehi. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin,
putra Sunan Gunung Jati. Sultan Maulana Hasanuddin juga melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Kerajaan Banten mengalami peningkatan kekuasaan. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682, Banten menjadi salah satu pusat perdagangan dan kekuasaan yang penting. Peninggalan kerajaan Banten diantaranya Masjid Agung Banten, Benteng Spilwik, Meriam Kuno Ki Amuk. Momole Ciko, raja pertama kerajaan Ternate bergelar Baab Masyur Malamo sejak 1257 Masehi. Pada awalnya kerajaan Gapi belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14. Dan keluarga kerajaan memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum. Kolano Marhum adalah raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya, Zainal Abidin, pada masa pemerintahannya mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Dalam perkembangannya, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Baabullah, sehingga wilayah kekuasaannya tersebar dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Beliau dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Kerajaan Ternate masih ada hingga saat ini. Sultan Ternate yang ke-49 sekarang bernama Sultan Hidayatullah Syah bin Mudaffar Syah, yang dinobatkan pada tanggal 18 Desember 2021. Peninggalan kerajaan Ternate diantaranya Istana Sultan Ternate, Masjid Ternate, Benteng Tulukung. Kerajaan Tidore berdiri pada awal tahun 1081. Hingga masa pemerintahan Raja keempat, agama dan letak pusat kekuasaan kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Selanjutnya pada periode pemerintahan Kolano Balibunga, sumber sejarah Tidore perlahan mulai ditemukan. Ciriliati dengan gelar Sultan Jamaluddin adalah penguasa Tidore yang pertama masuk Islam. Sejak saat itu, kerajaan Tidore menjadi Kesultanan Tidore yang bercorak Islam. Sepeninggal Sultan Ciriliati, singgasana diwariskan ke Sultan Al-Mansur. Sultan Noku merupakan salah satu raja Tidore yang berhasil membawa kerajaan Tidore menuju puncak kejayaan. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram dan Papua bagian barat. Peninggalan kerajaan Tidore diantaranya, Istana Kerajaan Tidore, Masjid Sultan Tidore. Tumanurung Bainia adalah pendiri kerajaan Gowa pada awal abad ke-14. Pada masa pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumaparisi Halona, kerajaan Gowa dan kerajaan Tallo dipersatukan atas dasar kesepakatan. Kedua kerajaan ini dimiliki oleh dua bersaudara. Sejak saat itu, kedua kerajaan disebut Kerajaan Gowa Tallo atau Kerajaan Makassar. Wilayah kekuasaan kerajaan Gowa Tallo sangat luas, bahkan menyebar hingga ke Kalimantan dan Nusa Tenggara. Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam adalah Sultan Alauddin, yang berkuasa pada akhir abad ke-16, sehingga kerajaan Gowa Tallo menjadi kesultanan. Kerajaan Gowa Tallo mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653. Sultan Hasanuddin adalah Raja Gowa ke-16 sekaligus menjadi pahlawan nasional Indonesia. Peninggalan kerajaan Gowa diantaranya, Benteng Ujung Pandang, Istana Tamalate, Masjid Katangka. Semoga videoku membuatmu semakin semangat belajar ya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.